Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema tekun mengerjakan amalan agar mantan kembali, tapi tidak mau sholat. Ya, nah ini nih yang banyak juga jadi pertanyaan ya. Ada yang sangat menginginkan mantannya kembali. Ya, dia mengerjakan amaliyah seberat apapun. Misal mengerjakan amaliyah itu untuk 1 kali duduk atau 1 putaran, itu butuh waktu 2-3 jam. Ada juga amalan atau amaliyah yang mengharuskan orang untuk berpuasa dulu. Mau puasa 11 hari, 21 hari, 41 hari, semua dia lakukan. Yang penting mantannya mau kembali kepada dia. Tetapi pada sisi yang lain, dia tidak mau mengerjakan sholat. Karena banyak tuh. Ya, dia tekun tuh mengerjakan amalan. Sudah 3 bulan, sudah 4 bulan. Ketika mantannya tidak kunjung kembali juga, tidak memberikan respon apapun, nah dia baru mulai bertanya, kok amalannya tidak bekerja? Padahal sudah mengerjakan amalan cukup lama, sesuai dengan petunjuk dari misal guru yang mengijazahkan, atau kalau dapatnya dari website, dapatnya dari buku, dapatnya dari berbagai channel-channel YouTube, sudah sesuai dengan petunjuknya. Tapi kok mantannya tidak kunjung memberikan respon apapun ya. Nah, setelah ditanya lagi, apakah dia sholat? Iya, dia sholat. Misal kalau amalannya itu sebelum mengerjakan, petunjuknya agar mengerjakan sholat sunat taubat 2 rakaat. Ya, atau sholat sunat hajat terlebih dahulu 2 rakaat atau 4 rakaat baru mengerjakan amalan. Nah, dia sholat ya, tapi sholat yang untuk mengerjakan amalannya saja. Tapi sholat fardunya yang 5 waktu dia abaikan. Padahal amalan itu sama halnya dengan doa. Terkabulnya sebuah doa itu jika kita mengerjakan seluruh yang Allah perintahkan, ya, dan juga kita beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah itu, kalau kita sholat, niatnya betul-betul karena Allah, ya. Karena ada juga setelah mantan suami atau mantan istri mengkhianati, dianjurkan untuk mulai sholat 5 waktu yang tertib, begitu kan? Apalagi usia juga sudah dewasa, sudah di atas 25 tahun, 30 tahun. Sekarang dia sudah rajin sholatnya, sholat fardunya, tapi sholatnya pamrih, ya. Jadi selalu pertanyaannya, saya sudah sholat 5 waktu, tapi mantan tidak kembali kepada saya. Nah, sholat itu bukan untuk tujuan agar mantan kembali. Sholat itu tujuannya adalah untuk ketaatan kita kepada Allah. Nah, jadi namanya beriman kepada Allah, sholatnya, niatnya karena Allah, bukan karena ingin mantan kembali. Ya, kalau kita sholat fardunya tekun,
kemudian kita ikuti dengan doa, insya Allah mantan kembali, ya. Nah, tetapi kalau ya kita sholatnya atau baru ingat untuk sholat ketika mantan mengkhianati, jadi semua ibadah itu tujuannya agar mantannya kembali, ya biasanya doanya menjadi tidak mustajab, ya, karena tadi ibadahnya adalah ibadah yang pamrih. Nah, termasuk tadi, apalagi yang sholatnya yang untuk mengerjakan amalan saja, tapi sholat fardu sama sekali tidak pernah dia kerjakan. Jadi kunci terkabulnya doa dan amalan seseorang adalah ketika yang fardu ini. Ya, sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, nah itu yang fardu tuh. Itu kita kerjakan semuanya, maka insya Allah apa yang menjadi doa-doa kita, amalan-amalan kita akan menjadi doa dan amalan yang mustajab. Maka di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-186 kita diajarkan, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu menaati segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Ya, jadi jelas ya, kita berdoa, kita meminta kepada Allah. Sebuah amalan itu bisa terkabul, bisa mustajab juga atas izin Allah. Artinya kita minta kepada Allah. Kemudian kita berdoa kepada Allah, kita memohon pertolongan Allah, apa yang menjadi doa kita tadi terkabul. Tapi dengan dua hal yang kita lakukan. Kita mentaati Allah. Semua yang Allah perintahkan kita kerjakan. Ya. Jadi Allah memerintahkan kepada kita sholat fardu 5 waktu. Ya, jadi jangan mengerjakan amalannya saja, tetapi sholatnya kita lupakan. Kalau amalan kita ingin mustajab, sholat 5 waktunya, sholat fardunya, itu harus kita kerjakan secara utuh. Yang kedua, kita beriman kepada Allah. Sholat fardu itu kita kerjakan karena Allah. Ibadah kita karena Allah. Ya. Jadi bukan kemudian karena menginginkan mantan kembali. Banyak orang lupa sholat. Begitu mau melamar pekerjaan atau melamar seorang wanita, agar lamarannya keterima, kemudian rajin sholat tahajud, rajin sholat duha, tapi sholat fardu tidak dia kerjakan. Nah, begitu ya. Jadi kalau kita beriman kepada Allah, yang fardu kita kerjakan dengan niat karena Allah. Begitu juga sholat-sholat sunnah, sholat duha, sholat tahajud, sholat taubat, sholat hajat, semuanya kita kerjakan karena Allah, ya. Nah, kalau ini kita kerjakan, kita berdoa kepada Allah, maka insya Allah dengan izin Allah, karena semuanya bisa terjadi dengan izin Allah.
Doa bisa terkabul dengan izin Allah. Amalan bisa terkabul dengan izin Allah. Kita meminta kepada Allah, kita taat kepada Allah, kita beriman kepada Allah. Artinya semua ibadah kita karena Allah, insya Allah dengan izin dan pertolongan Allah, yang menjadi doa kita, amalan kita akan terkabul. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.